Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan yang saya hormati. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam setiap langkah. Amin. Di balik gemerlap klub malam, Laras menyembunyikan rahasia hidup yang kelam. Pertemuannya dengan Rayhan, pria penuh ketenangan, mengguncang dunianya. Akankah ia berani memilih cinta dan harapan baru, atau tetap terjebak dalam gelapnya masa lalu? Begini kisah lengkapnya. Namanya Laras. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, ia sudah memahami kerasnya hidup. Laras bukan tipe gadis yang akan kamu temui di perpustakaan atau kedai kopi kecil yang nyaman. Ia bekerja di sebuah klub malam terkenal di kota. Tempat lampu neon berkedip tanpa henti dan musik berdentum hingga dini hari. Laras bukanlah penari atau penyanyi, tapi seorang pelayan yang kerap menjadi pusat perhatian. Bukan karena pakaiannya yang mencolok atau cara ia tersenyum menggoda pelanggan, tapi karena ia memiliki kehadiran yang tak bisa diabaikan. Ada sesuatu dalam matanya, sebuah cerita panjang yang tak pernah ia ceritakan. Setiap malam, Laras melayani pelanggan dengan profesionalisme yang sempurna. Namun, di balik senyum yang ia pasang, ada kekosongan yang menghantuinya. Di klub itu, ia bertemu banyak orang, pria mabuk dengan janji manis, wanita yang melarikan diri dari kenyataan, dan sosok-sosok misterius yang lebih suka berbicara dalam bisikan. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Laras bertemu Rayhan, seorang pria yang berbeda dari pelanggan lain. Rayhan tidak mabuk, tidak berbicara dengan nada menggoda, dan tampak tidak tertarik pada gemerlapnya klub malam. Ia duduk di sudut bar, memesan kopi hitam, minuman yang aneh untuk suasana seperti itu. Kopi hitam di sini? Laras bertanya sambil meletakkan cangkir di depannya. Kadang, aku butuh sesuatu yang nyata, jawab Rayhan sambil menatap langsung ke matanya. Tatapan itu membuat Laras tidak nyaman. Bukan karena ia merasa terancam, tapi karena Rayhan seolah-olah bisa melihat sisi dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, obrolan mereka mengalir begitu saja. Rayhan tidak bertanya tentang pekerjaan, Laras atau mencoba menggodanya seperti pria lain. Sebaliknya, ia berbicara tentang buku, musik klasik, dan kehidupannya sebagai seorang arsitek yang baru saja kembali ke kota. "Kenapa kamu di sini?" tanya Laras akhirnya. "Kadang, tempat yang paling bising adalah tempat terbaik untuk melarikan diri," jawab Rayhan. Laras hanya tersenyum kecil. Ia tahu persis apa maksudnya. Seiring berjalannya waktu, Rayhan menjadi pelanggan tetap. Ia datang hampir setiap malam, selalu memesan kopi hitam, dan berbicara dengan Laras di sela-sela kesibukannya. Kehadiran Rayhan menjadi semacam pelarian bagi Laras, sebuah jeda dari dunia yang penuh kepalsuan. Namun, Laras tahu bahwa hubungan ini tidak akan bertahan lama. Ia menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk dibagikan. Di balik pekerjaannya di klub malam, Laras adalah seorang wanita yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ayahnya sakit parah, adiknya masih sekolah, dan ibunya telah lama pergi meninggalkan mereka. Pekerjaan di klub malam bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Gaji besar yang ia dapatkan adalah satu-satunya cara untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya dan menjaga adiknya tetap di bangku sekolah. Ketika Rayhan mulai menunjukkan ketertarikannya secara lebih dalam, Laras merasa takut. Ia tidak ingin Rayhan mengetahui kehidupan sebenarnya, ketidakmampuannya untuk keluar dari lingkaran yang ia jalani. Suatu malam, Rayhan mengajak Laras keluar setelah ia selesai bekerja. Awalnya, Laras menolak, tapi Rayhan bersikeras. "Hanya untuk makan malam, tidak lebih," katanya. Mereka pergi ke sebuah kedai kecil yang jauh dari gemerlap kota. Di sana, Rayhan mengungkapkan perasaannya. "Aku tahu kamu lebih dari apa yang terlihat, Laras. Aku tidak tahu apa yang membuatmu memilih pekerjaan ini, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu." Laras terdiam. Ia ingin mempercayai Rayhan, tapi ketakutan dan rasa tidak amannya terlalu besar. "Rayhan, aku bukan perempuan yang pantas untukmu," katanya pelan. "Biarkan aku yang menilai itu," jawab Rayhan dengan tenang. Percakapan mereka malam itu menggantung tanpa jawaban. Laras tahu ia harus mengambil keputusan, terus menjalani kehidupannya seperti biasa atau membuka hati untuk seseorang yang mungkin bisa mengubah segalanya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Laras mulai mempertimbangkan masa depannya. Apakah ia akan terus bekerja di klub malam dan mengubur impiannya sendiri?
Ataukah ia akan memberi kesempatan pada Rayhan dan mencoba membangun kehidupan baru? Namun, hidup tidak pernah semudah itu. Masalah baru muncul ketika pemilik klub malam mengetahui kedekatan Laras dengan Rayhan. Ia merasa Rayhan bisa menjadi ancaman bagi bisnisnya. Laras dihadapkan pada ancaman, kehilangan pekerjaannya, satu-satunya sumber penghasilan yang ia miliki. Laras kini berada di persimpangan jalan dengan tanggung jawab keluarga di satu sisi dan kesempatan untuk menjalani kehidupan baru di sisi lain. Hari-hari berikutnya, Laras menjalani pekerjaannya dengan hati yang berat. Rayhan masih datang setiap malam, tetap dengan kopi hitamnya, tapi percakapan mereka tak lagi mengalir seperti sebelumnya. Laras menjaga jarak, takut akan konsekuensi dari hubungan mereka. Pemilik klub malam, Pak Bram, semakin sering mengawasinya, memastikan Laras tidak melangkah lebih jauh dengan Rayhan. Suatu malam, Pak Bram memanggil Laras ke ruang kantornya setelah klub tutup. "Aku tahu kamu punya hubungan dengan pria itu," katanya langsung, tanpa basa-basi. Laras mencoba membantah, tapi tatapan tajam Pak Bram membuatnya diam. "Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di luar, tapi selama kamu di sini, kamu bekerja untukku. Kalau pria itu terus datang dan mengalihkan perhatianmu, aku tidak punya pilihan selain memecatmu." Ancaman itu menggema di kepala Laras sepanjang malam. Kehilangan pekerjaan berarti kehancuran bagi keluarganya. Tapi di sisi lain, mengabaikan Rayhan berarti menghancurkan harapan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk bertemu Rayhan di luar klub malam. Ia meminta Rayhan menemuinya di taman kota, tempat yang tenang dan jauh dari pengawasan Pak Bram. "Rayhan, kita harus berhenti bertemu," kata Laras langsung begitu Rayhan datang. Rayhan mengernyitkan dahi. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Laras menghela napas panjang. "Kalau aku terus berhubungan denganmu, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Aku tidak bisa mengambil risiko itu." Rayhan terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, "Kalau kamu kehilangan pekerjaan itu, aku bisa membantumu. Kamu tidak harus kembali ke sana, Laras. Aku bisa membantumu memulai hidup baru." "Kamu tidak mengerti," jawab Laras, suaranya bergetar. "Pekerjaan ini bukan hanya tentang aku. Ada ayahku, adikku. Aku tidak punya pilihan." Rayhan menggenggam tangan Laras. "Kamu selalu punya pilihan, Laras. Biarkan aku membantumu." Tapi Laras hanya menggeleng, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak bisa bergantung pada orang lain. Aku harus melakukan ini sendiri." Beberapa malam kemudian, Pak Bram memperingatkan Laras sekali lagi. Kali ini ia lebih keras. "Kalau pria itu muncul lagi, kamu keluar dari sini, Laras. Aku tidak peduli alasanmu." Namun malam itu Rayhan datang lagi. Laras mencoba menghindarinya, tapi Rayhan memanggilnya dari bar. "Kita perlu bicara," katanya tegas. Pak Bram yang memperhatikan dari jauh segera menghampiri mereka. "Kamu pikir ini tempat apa? Kalau kamu tidak punya urusan lain, keluar dari sini," bentaknya pada Rayhan. Rayhan balas menatap tajam. "Aku hanya ingin bicara dengannya, tidak lebih. Kamu dengar apa yang aku bilang?" Pak Bram menantang, suaranya meninggi. Sebelum situasi semakin memburuk, Laras melangkah di antara mereka. "Sudah cukup, Rayhan, kamu harus pergi." Rayhan menatap Laras dengan kecewa. "Jadi ini keputusanmu?" Laras mengangguk meskipun hatinya terasa hancur. "Maaf Rayhan, ini yang terbaik." Rayhan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi, meninggalkan Laras dengan rasa bersalah yang membakar. Seminggu setelah kejadian itu, Laras menerima kabar buruk. Ayahnya yang sudah lama sakit akhirnya meninggal dunia. Rasa kehilangan itu menghantamnya seperti gelombang besar, membuatnya merasa lebih kosong dari sebelumnya. Di tengah kesedihan itu, Laras mulai mempertanyakan semua yang telah ia lakukan. Apakah pekerjaannya benar-benar sepadan dengan semua yang telah ia korbankan? Tanpa disangka, Rayhan kembali. Kali ini, ia tidak datang ke klub malam, melainkan langsung ke rumah Laras. "Aku dengar tentang ayahmu," katanya pelan. "Aku turut berduka." Laras hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. "Aku tahu kamu sedang berjuang, Laras. Tapi kamu tidak harus melakukannya sendirian. Kalau kamu siap, aku di sini untuk membantumu," lanjut Rayhan. Kata-kata itu menyentuh hati Laras. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan hanya pada apa yang ia lakukan atau bagaimana penampilannya. Beberapa minggu kemudian, Laras membuat keputusan besar.
Ia meninggalkan pekerjaannya di klub malam dan mulai bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi kecil. Gajinya jauh lebih kecil, tapi hatinya lebih tenang. Rayhan tetap di sisinya, membantunya perlahan membangun kembali hidupnya. Hubungan mereka tidak sempurna, tapi mereka saling mendukung, belajar untuk menghadapi masa lalu masing-masing tanpa menghakimi. Laras tahu perjalanannya masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya. Dan di tengah segala kekacauan, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, harapan. Saat hidup Laras perlahan berjalan lebih baik, ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini hanya menjadi mimpi. Kedai kopi tempat ia bekerja memberinya lingkungan yang tenang, pelanggan yang ramah, dan kesempatan untuk belajar hal baru. Namun, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, ketika Laras sedang melayani pelanggan, seorang pria masuk ke kedai. Wajahnya akrab, dan Laras segera mengenalinya, Pak Bram. "Laras," sapa Pak Bram dengan senyum sinis. "Lama tidak bertemu. Kupikir kamu masih di klub malam." Kehadirannya langsung membuat Laras gelisah. Ia tahu Pak Bram bukan tipe orang yang datang hanya untuk berbincang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Laras mencoba menjaga nada profesional. Pak Bram menatapnya dengan pandangan penuh maksud. "Aku dengar kamu mulai hidup baru. Bagus sekali. Tapi kamu tahu, Laras, dunia ini kecil. Dan masa lalu itu sulit dilupakan." Laras merasa dingin menjalar ke tubuhnya. "Apa yang Anda inginkan?" "Aku hanya ingin mengingatkanmu, Laras. Jangan lupa siapa yang dulu memberimu tempat ketika kamu tidak punya apa-apa," ucap Pak Bram sebelum pergi meninggalkan kedai. Kata-kata Pak Bram terus menghantui Laras. Ia tahu pria itu tidak akan berhenti begitu saja. Pak Bram memiliki pengaruh besar, dan Laras pernah melihat bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang berani meninggalkan klubnya tanpa izin. Ketika Laras menceritakan kejadian itu kepada Rayhan, pria itu langsung khawatir. "Kamu harus berhati-hati. Orang seperti dia tidak akan membiarkanmu pergi tanpa konsekuensi." "Aku tahu," kata Laras pelan. "Tapi aku tidak akan kembali ke sana, Rayhan. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan." Rayhan menggenggam tangan Laras. "Kalau dia mencoba menyakitimu, aku akan memastikan dia tidak bisa menyentuhmu lagi." Namun, ancaman Pak Bram bukan hanya tentang Laras. Ia mulai mencari informasi tentang Rayhan, mencoba menemukan cara untuk mengganggu kehidupan pria itu. Suatu malam, Laras menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Laras, kalau kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada teman arsitekmu, aku sarankan kamu berpikir ulang tentang keputusanmu." Suara Pak Bram terdengar dingin. Laras terpaku. Ia tahu Pak Bram serius. Laras memutuskan untuk menghadapi Pak Bram langsung. Ia menemui pria itu di kantornya di klub malam. "Aku sudah tidak bekerja di sini. Kenapa kamu masih menggangguku?" Laras menantang. Pak Bram tertawa kecil. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Dunia ini tidak sebaik itu, Laras. Kamu tahu terlalu banyak tentang bisnis ini, dan aku tidak bisa membiarkanmu bebas begitu saja." Laras menatapnya tajam. "Aku tidak akan bicara apapun tentang klub ini. Aku hanya ingin hidupku sendiri." "Tapi aku tidak percaya, Laras," kata Pak Bram sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kecuali kamu kembali bekerja untukku. Aku bisa memastikan kamu dan temanmu aman." Laras merasa hatinya hancur. Pilihan itu tidak adil, tapi ia tahu Pak Bram tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkan. Rayhan yang tidak bisa tinggal diam, mulai mencari tahu tentang Pak Bram dan bisnis gelapnya. Ia menghubungi seorang teman yang bekerja di kepolisian dan menceritakan ancaman yang diterima Laras. Dari sana, Rayhan mengetahui bahwa klub malam Pak Bram sebenarnya adalah bagian dari jaringan ilegal yang lebih besar. Dengan bukti yang cukup, polisi bisa menutup tempat itu dan menangkap Pak Bram. Namun, Laras merasa takut. Kalau kita melaporkannya, dia bisa melakukan sesuatu sebelum polisi bertindak. Dia berbahaya, Rayhan. Tapi ini satu-satunya cara untuk menghentikannya. Rayhan bersikeras. Setelah banyak pertimbangan, Laras setuju untuk membantu polisi mengumpulkan bukti. Ia kembali ke klub malam, berpura-pura menerima tawaran Pak Bram, sambil diam-diam merekam aktivitas ilegal yang terjadi di sana. Malam itu, polisi menggerebek klub malam Pak Bram. Laras berhasil keluar sebelum situasi menjadi kacau, sementara Pak Bram dan beberapa anak buahnya ditangkap. Untuk pertama kalinya, Laras merasa bebas dari belenggu masa lalunya.
Ia tahu ini bukan akhir dari perjalanan hidupnya, tapi setidaknya ia tidak lagi harus hidup dalam ketakutan. Rayhan memeluknya erat. "Kamu sudah sangat kuat, Laras. Aku bangga padamu." "Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu," jawab Laras sambil tersenyum. Dengan masa lalu yang akhirnya tertutup, Laras dan Rayhan mulai membangun hidup baru bersama. Laras melanjutkan pekerjaannya di kedai kopi, sementara Rayhan membuka sebuah firma arsitektur kecil. Mereka tahu hidup tidak akan selalu mudah, tapi mereka siap menghadapi segala tantangan bersama.